Selama ini KPK menjadi lembaga ad hoc, bukan bagian dari pemerintah, kini beralih menjadi lembaga pemerintah. Dan salah satunya melalui peralihan status pegawai menjadi ASN. Hal ini kemudian memicu penggunaan tes wawasan kebangsaan sebagai syarat lolos menjadi ASN. Dan berikut penelusuran tim delik dalam kisruh di anti rasuah. Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 menjadi muara dari kekisruhan tes wawasan kebangsaan. Salah satu isi revisi Undang-Undang KPK adalah mewajibkan seluruh pegawai tetap dan tidak tetap KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Pasal 69C dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK pasal 3 dan pasal 4 haruslah diposisikan sebagai lex spesialis dalam penyusunan regulasi kepegawaian KPK. Sementara tes wawasan kebangsaan hanya termuat dalam Peraturan Komisi KPK Nomor 1 Tahun 2021 pada pasal 5 ayat 4. Maka sangat janggal jika tes wawasan kebangsaan menjadi penentu kelulusan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Hasil tes wawasan kebangsaan ada 1.274 pegawai KPK dinyatakan memenuhi syarat dan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Di hadapan sejumlah awak media, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan tidak pernah melakukan pemecatan terhadap 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan. Sampai hari ini tidak pernah KPK memberhentikan. Tidak pernah KPK memecat, sehingga rekan-rekan yang tidak memenuhi syarat sesuai hasil rapat paripurna tanggal 5 Mei 2021, tugasnya diberikan kepada pimpinannya. Pimpinannya yang mengatur tentang tugas-tugas tersebut, termasuk penanganan perkara, sehingga kami pastikan tidak ada perkara yang berhenti. Tak hanya soal itu, publik pun dikejutkan dengan sejumlah pertanyaan tes wawasan kebangsaan yang dinilai intimidatif dan diskriminatif. Beberapa pegawai KPK menuturkan bagaimana mereka menjalani tes wawasan kebangsaan. Ya, wawancara 2 jam banyak pertanyaan-pertanyaan lah, ya, tentang FPI, tentang HTI, tentang PKI gitu kan, tentang keberagaman dan lain sebagainya. Yang saya lihat ternyata kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya seperti seolah-olah pewawancaranya itu menjustifikasi pegawai KPK itu orangnya radikal gitu kan. Saya kan ditanyakan apakah saya merayakan hari raya mengucapkan selamat hari raya bagi teman pegawai yang lain. Nah, saya katakan bukan hanya mengucapkan, saya membuka acara gitu kan, karena saya ketua wadah pegawai gitu kan, dan saya tunjukkan bukti saya membuka acara Natal gitu kan, baik itu waktu sebelum pandemi maupun pandemi kan pakai daring gitu kan. Jadi Natal di KPK kebaktian gitu kan, yang muslim gitu kan, dan yang agama lainnya nggak jadi masalah. Pengakuan lainnya kami dapatkan dari Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Antar Komisi dan Instansi KPK. Berkarir sejak awal berdirinya KPK, Sujanarko menjadi salah satu dari 75 nama yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Padahal segudang prestasi telah diraihnya bersama KPK. Saya dapat banyak keluhan dari anak buah, baik yang lulus maupun tidak lulus. Yang pertama, keluhan pengaduan ke saya itu adalah terkait dengan yang melepaskan jilbab. Yang kedua, saya juga dapat testimoni dari teman-teman terkait dengan memaksa untuk memilih antara Al-Quran, kitab suci kita, itu dengan Pancasila. Tak hanya itu, beberapa bawahan Sujanarko juga menyebutkan adanya pertanyaan yang tidak berkorelasi dengan tugas utama di KPK. Sementara itu, pengakuan dari pegawai KPK kepada tim delik soal tes wawasan kebangsaan datang dari Tata Khoiriyah. Sejumlah pertanyaan justru masuk dalam ruang privasinya. Pertanyaan privat yang ditanyakan kepada saya itu adalah pertama status pernikahan gitu. Kemudian ketika saya jawab saya belum menikah, pertanyaan lanjutannya adalah apakah saya punya pacar atau tidak gitu. Kemudian pacaran berapa kali? Apakah pacar yang sekarang ini menuju pernikahan? Apakah pacar yang sekarang ini diperkenalkan kepada orang tua? Kemudian yang terakhir adalah kalau pacaran itu ngapain saja gitu.
Dalam asesmen tes wawasan kebangsaan, KPK bersama BKN melibatkan 5 lembaga lainnya. Di antaranya BIN, BAIS, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Lantas, lembaga manakah yang berperan sebagai pewawancara dalam tes wawasan kebangsaan? Pembagian peran 5 instansi tersebut sebagai berikut. A. Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Strategis TNI berperan dalam pelaksanaan tes Indeks Moderasi Bernegara 68 dan Integritas. B. Badan Intelijen Negara BIN dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT berperan dalam pelaksanaan profiling. C. Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK. Polemik 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat terus bergulir. Beredar kabar mereka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat merupakan pegawai KPK yang berprestasi dan sedang mendalami kasus korupsi sejumlah parpol. KPK harus terus berbenah dan memburu koruptor-koruptor yang menggerogoti uang rakyat. Juta rakyat menaruh harapan di pundak KPK untuk perbaikan bangsa. Mungkinkah kisruh di lembaga anti rasuah merupakan cara tangan-tangan kotor koruptor yang ingin mengebiri KPK?